Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 701 Handstand. Apa? Adik laki-lakiku terbunuh. Ouyang Hao dari Sekte Awan Naga terbang dengan marah. Niat membunuhnya yang melonjak membuat para murid di sekitarnya ketakutan. Karena 7 orang jenius lainnya telah mendapatkan berita itu, dia secara alami menerima berita itu juga. Tapi beritanya datang dari sesama murid. Dia menemukan sebuah saluran rahasia di wilayah inti yang diselimuti kabut. Melihatnya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa kabut itu terbuat dari pedang. Mengetahui bahwa ada kesempatan besar di sini menunggunya, dia tidak berani bergerak dengan ceroboh. Dia langsung mengirimkan berita kepada sesama murid dan sesepuh lainnya setelah menemukan saluran rahasia. Tapi dia tidak menyangka akan menerima kabar buruk dari mereka. Hanya satu pedang. Ouyang Hao masih tidak percaya bahwa Lu Tong terbunuh oleh satu serangan. Memang, hanya satu pedang. Dia mati dengan cara yang mengerikan. Kakak senior Lu Tong terbunuh bahkan sebelum dia bisa menggunakan kartu trufnya. Seorang murid Sekte Awan Naga berkata saat dia mengingat apa yang terjadi di luar. Juga, Xiang Tianhe sudah mati. Oh, dan Chen Xiong juga lumpuh, tambah murid yang lain. Ketika Ouyang Hao mendengar berita itu, bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Chen Xiong adalah adik laki-laki Chen Ziyu, sementara Lu Tong adalah adik laki-laki Chu Muyan. Lin Yun secara praktis telah menyinggung 2 orang terkuat di antara 7 orang jenius. Sebagai salah satu dari 7 orang jenius, dia tahu betapa kuatnya kakak laki-lakinya dan Chen Ziyu. Mereka sebanding dengan para jenius di 35 besar peringkat dalam. Faktanya, mereka jauh lebih kuat daripada 7 jenius lainnya. Yang Mulia Ruoyou juga menyaksikan seluruh adegan dan dia pergi dengan wajah yang gelap setelahnya, kata murid lain dengan suara lembut. Tapi saat dia mengatakan itu, dia langsung menyesalinya karena wajah Ouyang Hao menjadi sangat gelap. Lelucon yang luar biasa. Ouyang Hao mencibir dengan wajahnya yang menggelap, saya adalah orang pertama yang mengklaim bahwa saya akan membunuhnya. Pada akhirnya, kita hanya menunjukkan kepada Yang Mulia Ruoyou bahwa kita semua tidak berguna. Meskipun dia mencibir, semua orang hanya bisa merasakan dingin dalam nadanya. Apakah kita harus memberi tahu kakak senior Chu tentang masalah ini? Tanya seorang murid yang berbeda. Tidak perlu. Kakak senior Chu pasti berada di wilayah inti bertarung dengan Chen Ziyu untuk mendapatkan sumber daya di sana. Kami akan pergi dan membantu mereka setelah kami selesai, kata Ouyang Hao. Lu Tong, orang itu sangat sombong dan bahkan mengabaikanku. Saya tidak memberinya pelajaran karena kami adalah sesama murid, tapi saya tidak pernah menyangka dia akan mempermalukan sekte Xiaoyun kita. Tapi murid-murid sekte Awan Naga tidak akan mati sia-sia. Budak pedang itu lebih baik berharap dia tidak bertemu denganku. Semua orang tahu bahwa Ouyang Hao tidak senang dengan Lu Tong, terutama dengan bagaimana Lu Tong mempermalukan sekte awan berarak di depan King Ruoyou. Selain itu, kematiannya juga merupakan tamparan bagi Ouyang Hao. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang menyatakan bahwa dia akan membunuh Lin Yun. Tepat pada saat ini, para tetua dari sekte awan mendung tiba. Mereka sangat menghormati Ouyang Hao dan mereka bahkan mendengarkannya. Bagaimanapun juga, Ouyang Hao tidak lebih lemah dari mereka dan posisinya bahkan lebih tinggi dari beberapa tetua di sekte. Karena kita semua di sini, ayo pergi, kata Ouyang Hao. Dia merasa akan ada kejutan yang menunggunya. Pada saat yang sama, Lin Yun tidak tahu bahwa kebencian ketujuh jenius terhadapnya telah tumbuh. Tapi itu tidak masalah karena dia juga tidak memiliki kesabaran untuk apa yang disebut jenius ini. Dia telah menghancurkan jalan mundurnya ketika dia membunuh Xiang Tianhe. Bagaimanapun, dia tidak tahan dengan seseorang yang rela menjadi anjing untuk wanita itu. Lin Yun telah tiba di depan reruntuhan. Reruntuhan itu sangat besar dengan segala macam bangunan megah yang membentang sampai ke ujung langit. Tapi sebagian besar dari bangunan-bangunan itu sudah runtuh. Lin Yun terkejut karena pemandangan ini membuktikan bahwa sekte pedang tidak kalah dengan beberapa sekte kuno. Dia tahu karena dia pernah mengunjungi reruntuhan sekte kuno di masa lalu. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa keberadaan sekte pedang di masa kejayaannya. Bagaimanapun, sekte pedang tidak mungkin sesederhana itu jika semulia ini selama zaman keemasan. Faktanya, dunia rahasia ini hanyalah puncak gunung es. Bahkan dengan pandangan sekilas ini,
Sekte Pedang sudah setara dengan kekaisaran berukuran sedang. Betapa besarnya. Lin Yun tidak tahu dari mana harus memulai pencariannya. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya pada wilayah inti. Dia bisa merasakan ketakutan sekali lagi. Itu adalah ketakutan yang bahkan membuat niat pedang Xiantiannya dan tanda naga biru bergetar. Di sana, aku masih tidak bisa pergi ke sana. Lin Yun mengambil pedang yang patah. Dia tahu bahwa dia harus menemukan reruntuhan total sekarang. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan teknik kultivasi pedang tuan, dia masih harus menemukan beberapa potongan batu giok tentang bagaimana melatih niat pedang. Lagi pula, sudah lama sekali sejak dia membuat kemajuan dalam kultivasinya. Sekte Pedang adalah tempat yang terutama melatih pedang, jadi harus ada metode untuk berkultivasi. Pedang yang patah itu mengandung niat pedang yang tersisa dari Sekte Pedang saat itu, jadi seharusnya bisa merasakan sesuatu di reruntuhan. Dengan itu, Lin Yun memegang pedang yang patah saat dia mulai melakukan perjalanan melalui reruntuhan. Dia tidak memiliki tujuan. Dia hanya mendorong teknik gerakannya hingga batasnya karena dia bisa melihat banyak orang bertarung memperebutkan harta karun. Namun, dia tidak tertarik pada hal-hal itu. Dia bahkan melihat sosok ketujuh orang jenius itu dari jauh dan kekuatan mereka telah mengejutkannya. Kemudian lagi, mereka juga telah menunjukkan dominasi mereka dengan mengejar atau membunuh para kultivator yang mengembara dan para jenius lainnya. Selain kultivator lokal dari kota Tianling, sisanya berada dalam kondisi yang agak mengerikan. Mereka benar-benar memperlakukan dunia rahasia Sekte Pedang sebagai kebun mereka. Sungguh memuaskan. Dengan 7 orang jenius terkuat, kita bisa pergi kemanapun yang kita inginkan di wilayah inti. Rasanya luar biasa. Lihatlah bagaimana semua orang berlari saat melihat kita. Sayang sekali Lin Yun masih belum terlihat. Kudengar Jin bersaudara, Qin Su, dan Gu yang semua sedang mencarinya. Anak nakal itu hanya berani pamer di luar. Dia tidak akan berani muncul di sini. Lin Yun bisa mendengar percakapan para kultivator kota Tianling setelah dia menarik kembali auranya. Apakah ada di sana? Lin Yun mengusap hidungnya saat dia melihat ke arah para kultivator kota Tianling. Dia telah berkeliaran di wilayah inti selama hampir setengah hari. Ketujuh jenius itu tidak mudah untuk dihadapi dan mereka jauh lebih kuat dari Lei Yan. Tapi lalu kenapa? Selain Chen Ziyu dan Cumuyan, dia tidak perlu takut pada siapapun. Jika dia ingin pergi, bahkan mereka bertujuh tidak bisa menghentikannya untuk pergi. Tepat pada saat ini, pedang patah di tangan Lin Yun mulai bergetar. Setelah setengah hari, pedang yang patah akhirnya menunjukkan reaksi. Ke arah sana. Saatnya pergi. Lin Yun tidak lagi menyembunyikan auranya saat dia mendorong teknik gerakannya sampai batasnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat gunung yang menjulang tinggi diselimuti kabut. Dia bukan satu-satunya yang menemukan gunung yang diselimuti kabut. Tapi tidak ada yang berani masuk karena semua yang berani masuk telah mati dengan cara yang mengerikan. Pada akhirnya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa kabut itu sepenuhnya terbuat dari pedang. Ini berarti bahwa selain mereka yang memiliki artefak rahasia atau fisik yang kuat, masuk ke dalam kabut adalah bunuh diri. Bahkan jika hanya sedikit kabut yang masuk ke dalam tubuh mereka, organ dalam mereka akan terluka. Pada akhirnya, banyak orang yang hanya bisa pergi setelah menggelengkan kepala. Lagi pula, ada tempat lain yang bisa mereka cari dan akan sangat bodoh jika mereka melawan maut, padahal mereka tahu bahwa tempat itu tidak mungkin mereka masuki. Lin Yun menjadi pusat perhatian saat dia muncul. Dia awalnya telah menarik kembali auranya, menggunakan niat pedangnya untuk menekan aura naga biru. Diselimuti kabut ungu, Lin Yun tampak mempesona. Jadi tidak mungkin bagi siapapun untuk tidak memperhatikannya. Tapi pada saat semua orang pulih dari keterkejutan mereka, Lin Yun sudah memasuki kabut. Apakah itu Lin Yun? Dia benar-benar ada di sini. Sial, sungguh sombong. Sebelumnya, kerumunan orang yakin bahwa Lin Yun tidak akan berani muncul. Namun, dia membuktikan bahwa mereka salah sekali lagi. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah Ouyang Hao ada di dalam? Apa kau serius? Semua orang menjadi bersemangat saat mereka mendengarnya. Saya menyaksikannya sendiri. Ouyang Hao masuk dengan para tetua dan murid Sekte Awan Naga. Haha, Lin Yun sudah mati. Ouyang Hao adalah orang pertama yang menyatakan bahwa dia akan membunuh Lin Yun. Sekarang, Lin Yun menyerahkan dirinya pada Ouyang Hao. Mari kita berharap Ouyang Hao tidak menghajar Lin Yun. Bagaimanapun juga, Ouyang Hao terkenal dengan sifat pemarahnya. Aku percaya pada Ouyang Hao. Aku akan menunggu di sini dan melihat Lin Yun merangkak keluar seperti anjing. Jika tidak, aku akan makan kotoran sambil melakukan handstand.
Semua orang menjadi bersemangat ketika mereka mendengar bahwa Ouyang Hao juga ada di dalam. Lin Yun akhirnya bertemu dengan ketujuh orang jenius itu. Tanpa ragu, mereka akan menyaksikan pertunjukan yang hebat. Banyak kultivator pengembara dan orang jenius yang bukan dari kota Tianling juga berkumpul, menonton dari jauh. Bagaimanapun juga, mereka telah menjadi target di alam rahasia Sekte Pedang. Ketujuh jenius itu seperti tujuh gunung yang menjulang di atas kepala mereka. Para jenius lokal mengandalkan ketujuh jenius itu untuk bertindak mendominasi. Guo Su dan Yang Fan termasuk di antara kerumunan orang yang telah ditindas. Mereka berada dalam kondisi yang sangat buruk sehingga mereka tidak berani menunjukkan diri. Bagaimanapun, para jenius dari kota Tianling terlalu bersatu dan mereka hanya bisa bersembunyi. Jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk datang untuk menunggu pertunjukan ketika mereka mendengar bahwa Lin Yun juga ada di sini. Mereka hanya bisa berharap Lin Yun akan memberi pelajaran pada para jenius dari kota Tianling atas nama mereka. Bab 702 Reruntuhan Sekte Pedang. Ketika Lin Yun mendarat di tanah, pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya dari segala penjuru. Tapi ketika sinar pedang bertabrakan dengan kabut ungu di sekelilingnya, tabrakan itu hanya mengeluarkan petir yang berderak. Sepertinya tidak menjadi masalah. Lin Yun menyadari bahwa dia bisa mengandalkan fisiknya untuk bertahan dari serangan yang masuk. Dia bahkan tidak perlu mengeluarkan niat pedangnya. Dengan itu, Lin Yun bisa melakukan perjalanan sesuai keinginannya, tidak terpengaruh oleh sinar pedang. Mengandalkan pedang yang patah, dia merasa bahwa dia akan memegang kendali di gunung ini. Beberapa menit kemudian, sebuah gua muncul di hadapannya. Gua itu disegel dengan gerbang perunggu yang diukir dengan rune kuno. Rune spiritual itu begitu kuat sehingga bahkan Lin Yun tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Ini berarti bahwa itu adalah rune spiritual kelas 6 atau lebih tinggi. Ada orang di sini. Lin Yun tiba-tiba menjadi waspada saat dia menyadari bahwa ada cetakan telapak tangan di gerbang perunggu. Melihatnya dengan hati-hati, dia masih bisa merasakan energi asal yang tersisa. Sepertinya susunan spiritual telah dirusak oleh seseorang. Aku hanya akan masuk untuk saat ini. Karena orang yang datang sebelum dia bisa mematahkan susunan spiritual, mereka seharusnya cukup kuat. Tapi Lin Yun tidak khawatir. Bagaimanapun, ada kemungkinan besar bahwa mungkin ada catatan kuno dan slip giok di sini. Jadi dia tahu dia harus pergi meskipun itu berbahaya. Mendorong gerbang perunggu terbuka, mata Lin Yun berkedip-kedip saat dia mengeksekusi 7 langkah mendalam. Dia segera menemukan bahwa ini adalah terowongan rahasia yang membawanya ke suatu tempat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai sebuah persimpangan. Jejak kaki. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam ketika dia melihat jejak kaki di tanah, jadi dia mengikutinya. Sebelum dia menyadarinya, dia telah tiba di istana bawah tanah. Ketika dia mengangkat kepalanya, seluruh wilayah itu gelap, dipenuhi dengan patung-patung yang hidup di tanah. Lin Yun menyipitkan matanya saat dia bisa merasakan susunan pedang yang tak terbatas. Meskipun fluktuasinya tersembunyi, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengejutkan. Melihat sekeliling, dia bisa melihat beberapa mayat di tanah. Murid-murid Sekte Awan Berarak. Lin Yun langsung mengenali para korban dari seragam mereka. Mereka adalah anggota dari Sekte Xiaoyun di kota Tianling. Ada dendam yang sangat besar antara dia dan mereka, belum lagi dia membunuh salah satu murid inti mereka. Jadi ini membuat Lin Yun penasaran siapa yang akan dia temui. Apakah Cumuyan ada di sini? Dia mendengar bahwa orang ini adalah salah satu yang terkuat di antara ketujuh orang itu. Saat itu, dia bisa merasakan bahwa Cumuyan dan Chen Ziyu keduanya sangat menakutkan. Mengangkat kepalanya untuk melihat susunan pedang, pupil mata Lin Yun berkobar dengan semangat juang. Jelas, dia tidak berniat untuk menyerah. Bagaimanapun, dia akan bertarung dengan Cumuyan cepat atau lambat. Dengan sekejap, Lin Yun berdiri di atas simpul arai. Berdasarkan kemahirannya dalam rune spiritual dan niat pedang, susunan pedang ini tidak bisa menimbulkan banyak bahaya baginya. Setiap kali dia mendarat, tanah akan memancarkan cahaya redup dan patung-patung itu juga akan melonggarkan cengkeraman mereka pada pedang mereka. Mengandalkan niat pedangnya, Lin Yun dengan hati-hati menghindari pemicunya. Meskipun dia bergerak perlahan, dia bergerak jauh lebih halus daripada mereka yang menerobos masuk sebelumnya. Hanya dalam beberapa saat, dia tiba di wilayah inti dari susunan pedang. Daerah inti memiliki sebuah altar dengan 9 patung yang mengelilinginya. Setiap patung memegang gagang pedang mereka dengan ekspresi serius. Dengan tekanan samar yang mereka pancarkan, sepertinya mereka sedang melindungi sesuatu. Apa yang ada di sana? Sial, itu terlalu jauh.
Altar itu misterius, tetapi dia tidak bisa melihat lebih dekat pada altar itu. Detik berikutnya, sebuah sinar melesat keluar dari 9 patung yang menerangi tempat yang gelap itu. Di depan altar, dia bisa melihat kelompok Sekte Awan Naga dengan Ouyang Hao sebagai pemimpin. Lin Yun agak terkejut karena dia telah mendengar tentang betapa dominannya Ouyang Hao. Ini adalah orang pertama yang menyatakan untuk membunuhnya. Tapi dengan cepat mengabaikan Ouyang Hao karena dia bisa melihat sebuah kotak melayang di atas altar, diselimuti api. Sepertinya pihak Sekte Awan Naga berniat untuk melanggar larangan itu secara paksa. Namun ketika mereka melakukannya, ke-9 patung itu menjadi hidup. Bunuh. Kotak itu pasti berisi harta karun dari Sekte Pedang. Mata Ouyang Hao berbinar saat dia menyerbu para tetua dan murid Sekte Pedang. Detik berikutnya, Sekte Awan Naga bertarung dengan 9 patung. Ke-9 patung itu mungkin tidak hidup, tapi aura pedang mereka saling terhubung. Jelas, ke-9 patung itu telah membentuk susunan pedang mini. Sekte Awan Naga beruntung karena mereka memiliki para tetua bersama mereka. Namun, itu masih tidak mudah bagi mereka. Tepat ketika Lin Yun berniat untuk menyingkir dengan mengandalkan kekacauan, sebuah rune cahaya meledak di bawahnya. Beberapa patung batu membuka mata mereka saat mereka berbalik untuk melihat Lin Yun. Wilayah inti juga mengalami beberapa perubahan saat susunan pedang mulai berubah dengan penghalang yang membelah wilayah inti. Hal ini membuat wajah Lin Yun berubah saat dia dengan cepat mundur sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Tapi ketika dia mendarat di tanah, rune cahaya di bawahnya meledak sekali lagi saat seluruh susunan pedang berubah. Dia tahu bahwa seluruh susunan pedang telah berubah dan secara praktis tidak mungkin baginya untuk dengan cepat menemukan simpul yang tepat. Detik berikutnya, puluhan patung batu membuka mata mereka saat mereka menatap Lin Yun. Patung-patung itu mungkin tidak seganas 9 patung, tapi jumlahnya lebih banyak. Akan cukup merepotkan baginya untuk berurusan dengan mereka dan dia akan terjebak jika dia tidak berhati-hati. Sial, wajah Lin Yun berubah menjadi muram. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan setelah pembatasan di sekitar altar pecah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berada dalam bahaya juga. Untungnya, pihak Sekte Awan Berarak masih belum menyadari bahwa dia telah datang. Saat rune cahaya di tanah terus meledak, niat pedang melonjak saat lebih banyak patung terbangun. Lin Yun tahu bahwa dia masih bisa pergi dengan aman jika dia pergi sekarang. Tapi jika dia tinggal lebih lama, dia harus membayar harga yang mahal. Bukankah kamu sedikit terlalu tidak berguna? Kamu membawaku jauh-jauh ke sini, namun tidak ada yang bisa kamu lakukan tentang ini. Lin Yun bergumam saat dia melihat pedang yang patah. Bagaimanapun, pedang patah inilah yang membawanya ke sini. Tidak diragukan lagi bahwa pemilik pedang yang patah ini sangat kuat karena dia bisa membunuh seorang Empyrean dengan pecahan pedang. Pemiliknya pasti memiliki posisi tinggi di Sekte Pedang saat itu. Jaga bicaramu. Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah terbunuh oleh Empyrean itu. Sebuah suara lemah terdengar di dalam hati Lin Yun, yang mengejutkannya. Tapi itu juga karena dia tertegun sejenak sehingga patung-patung batu itu bisa menyerbu. Dengan wajahnya yang berubah, Lin Yun hanya bisa menghindari serangan dari patung-patung batu itu. Ketika sinar pedang melintas melewatinya, sinar itu mengiris beberapa helai rambutnya, yang membuatnya berkeringat dingin. Para bajingan ini terlalu sembrono. Suara itu terdengar sekali lagi, membuat Lin Yun bisa memastikan bahwa suara itu bukanlah ilusi. Maafkan aku tentang itu, senior, minta maaf Lin Yun. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi ini adalah aturan yang kubuat saat aku masih hidup. Kamu harus lulus ujian untuk menerima warisanku. Tapi para bajingan ini sama sekali tidak mengikuti aturan. Suara W itu terdengar di hati Lin Yun sekali lagi, membawa harapan bagi Lin Yun. Tak lama kemudian, dia berpikir bahwa 9 patung itu pasti ujian dan Ouyang Hao harus melewatinya sendiri. Tetapi untuk beberapa alasan, Ouyang Hao memutuskan untuk meneruskan ujian dengan mengandalkan angka. Bajingan ini. Jika bukan karena saya ingin meninggalkan warisan saya, tidak mungkin mereka bisa membuka gerbang perunggu. Apakah mereka mengira bisa membuka gerbang perunggu sendiri? Mengandalkan angka setelah mendengar bahwa Anda akan mati jika Anda gagal dalam ujian. Sekelompok orang yang naif. Suara itu terdengar sekali lagi, menunjukkan ketidakbahagiaan yang jelas atas tindakan Ouyang Hao. Lin Yun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun karena dia takut menyinggung perasaan seniornya ini. Aku bisa membantumu, tapi kamu akan tetap mati jika gagal dalam ujian. Kamu bisa memutuskan apakah kamu ingin mengikuti ujian.
Aku tidak pernah meringkuk di jalanku sebagai seorang pendekar pedang. Bagaimana menurutmu? Lin Yun tahu bahwa para jenius kota Tianling tidak akan membiarkannya pergi ketika dia menyinggung King Ruoyou, tapi itu tidak menghalangi dia untuk datang. Karena ada kesempatan di hadapannya, dia secara alami tidak akan menyerah. Aku suka keberanianmu. Aku akan memaafkan kekasaranmu untuk saat ini. Ikuti aku, kata suara yang berasal dari pedang yang patah. Dia sepertinya tidak terkejut dengan pilihan Lin Yun atau mungkin dia sudah tahu bahwa Lin Yun telah mengembangkan pedang tuan. Saat aura lemah terpancar keluar dari pedang yang patah dan patung-patung yang menyerbu ke arah Lin Yun tiba-tiba berlutut. Kemana kita akan pergi? Bahkan sebelum Lin Yun bisa bereaksi, rune cahaya di bawahnya membentuk pusaran yang menariknya. Pada saat yang sama, api di atas altar semakin membesar. Hal ini membuat Ouyang Hao, yang sedang bertarung melawan 9 patung dengan tim Sekte Xiaoyun, bersemangat. Ada reaksi. Hancurkan batasannya dengan cepat. Bab 703 Peningkatan Besar dalam Kultivasi. Ketika seluruh dunia mulai berputar, Lin Yun menyadari bahwa dia jatuh. Pada saat dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan bahwa dia sedang berdiri di atas panggung yang menjulang tinggi dengan sebuah patung batu yang berdiri di sisi panggung. Patung itu memegang pedang dan menatapnya dengan dingin. Ketika Lin Yun mengalihkan pandangannya ke sekeliling, dia menyadari bahwa ada 9 platform secara total. Setiap platform mengikuti pola dasar. Peron pertama memiliki sebuah patung batu, peron kedua memiliki 2 patung batu. Dan peron ke-9 memiliki 9 patung. Tempat apa ini? Tanya Lin Yun. Ini adalah ujianmu. Ada 9 ujian secara total dan ada hadiah setelah setiap ujian. Setiap patung akan memiliki kultivasi satu alam yang lebih tinggi darimu. Kamu akan bisa pergi setelah melewati platform ke-9 dan kamu hanya punya waktu setengah hari, kata suara yang berasal dari pedang yang patah. Lin Yun mulai memeriksa patung-patung batu itu. Jika mereka hanya dalam tahap yin-yang, maka mereka seharusnya tidak sulit untuk dihadapi. Lin Yun sedang berpikir keras ketika patung batu itu tiba-tiba menjadi hidup dan matanya bersinar dengan dingin. Dengan gelombang aura pembunuh, patung batu itu mencabut pedangnya, yang menyebabkan gemuruh besar. Gemuruh itu murni disebabkan oleh niat pedang, yang menyelimuti seluruh wilayah. Tetapi ketika Lin Yun melihat serangan patung batu itu, dia terkejut. Tebasan petir. Mata Lin Yun bersinar karena terkejut. Namun, patung batu itu tidak peduli dengan keterkejutannya dan mengayunkan pedangnya, melepaskan 18 petir ke arah Lin Yun. Hal ini membuat wajah Lin Yun berubah drastis karena petir yang datang ke arahnya terlalu cepat. Reaksi pertama Lin Yun adalah menghunus pedangnya, tapi dia tidak bisa menghunus pedangnya apapun yang dia lakukan. Apa yang terjadi? Lin Yun sangat terkejut karena dia tidak bisa menghunus pedangnya. Aku lupa memberitahumu bahwa kamu tidak bisa menghunus pedang di sini, tapi ini hanya berlaku untukmu. Lagi pula, kamu berlatih pedang tuan, jadi akan terlalu mudah bagimu jika kamu diizinkan untuk menghunus pedangmu. Suara orang tua itu terdengar sekali lagi, yang membuat Lin Yun mengutuk dalam hati. Dalam sepersekian detik, 11 tanda naga mulai menggeliat di tubuhnya seperti naga petir. Raungan naga bergema dari dalam tubuhnya saat dia diselimuti kabut ungu. Tubuhnya berkedip-kedip saat dia menghindari beberapa serangan dan meninju 3 petir yang terbang ke arahnya. Namun, dia terkena 8 sinar pedang terakhir, yang menyebabkan dia memuntahkan darah dan terbang. Saat badai dahsyat turun, tubuhnya yang terhuyung-huyung hampir runtuh. Sialan. Lin Yun sangat marah dan takut pada saat bersamaan. Apakah ini yang orang lain rasakan saat menghadapi tebasan petir saya? Dia tahu betapa menakutkannya serangan ini, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan merasakannya suatu hari nanti. Bahkan sebelum dia sempat memikirkannya, patung batu itu membumbung tinggi ke langit sekali lagi, menebas pedangnya ke bawah. Lin Yun mengetuk kakinya dan berputar 3 kali di udara untuk menghindari serangan itu. Tapi bahkan sebelum dia bisa mendapatkan pijakan yang kuat, angin kencang dari pedang patung batu itu mengirimnya terbang kembali, meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. Apa kau sudah selesai? Kau benar-benar berpikir aku bodoh? Lin Yun sangat marah. Dia tahu bahwa dia akan terlempar dari panggung jika hal ini berlanjut. Telapak naga biru. Sisik mulai menutupi tangannya, mengubahnya menjadi cakar naga. Dengan raungan naga yang marah bergema dari tubuhnya, energi naga biru kuno mengalir ke kedua tangannya saat dia menerjang ke depan, mengoyak pertahanan patung batu itu. Patung batu itu terlempar ke belakang dengan 10 tanda cakar menyeramkan di dadanya.
Jika patung batu itu adalah seorang kultivator manusia, itu pasti sudah terbelah menjadi dua oleh Lin Yun. Apakah itu satu-satunya jurus yang kamu punya? Kamu bisa mati kalau begitu. Lin Yun merasa lega setelah melihat bahwa patung batu itu hanya mengetahui bentuk pertama pedang tuan. Tanda cakar pada patung itu perlahan-lahan mulai pulih, jadi Lin Yun merentangkan kedua tangannya dan membumbung tinggi ke langit seperti burung gagak emas. Detik berikutnya, energi naga birunya meledak saat kekuatan 100 kuali meledak dengan 100 petir yang menyatu. Petir bergemuruh dan patung batu itu langsung dipenuhi dengan luka. Ketika Lin Yun menuangkan ke-11 rune naga ke dalam tinjunya, menyebabkannya memancar dengan terang. Detik berikutnya, retakan mulai menutupi patung batu itu sebelum meledak menjadi bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, bola-bola cahaya memasuki tubuh Lin Yun, berubah menjadi energi asal yang mengalir ke istana ungu Lin Yun. Detik berikutnya, Lin Yun bisa merasakan kultivasinya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Inikah yang disebut manfaat? Mereka benar-benar hebat. Lin Yun bersukacita karena dia bisa merasakan bahwa itu setara dengan setengah bulan kultivasi yang pahit. Ketika dia melihat patung-patung batu di depan, matanya berbinar karena kegembiraan. Menginjak tanah, Lin Yun mendarat di platform kedua seperti binatang buas saat dia menggosok-gosok tangannya. Dia tidak terlihat seperti sedang mengikuti ujian, tapi seperti sedang memburu mangsanya. Anak nakal, kenapa kamu seperti binatang buas? Kesadaran yang lemah di pedang yang patah dikejutkan oleh mata Lin Yun yang bersinar. Dia jelas tidak tahu seberapa besar keinginan Lin Yun untuk membuat terobosan dalam kultivasinya. Pedang Tuan Pedang Matahari. Ketika Lin Yun mendarat di tanah, dua patung berdiri sebagai sepasang layar cahaya yang menjelma di sisi mereka menjadi sayap. Detik berikutnya, patung-patung batu itu mengayunkan pedang mereka saat kegelapan menyelimuti seluruh wilayah. Tapi tidak ada perubahan pada wajah Lin Yun saat dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan, memungkinkan bunga Ziyuan mekar di dalam istana ungu miliknya. Detik berikutnya, energi pedang perak mulai mengalir ke dalam 11 rune naga. Ketika rune naga bersinar dengan kecemerlangan perak, 11 rune naga berpisah dari tubuh Lin Yun, menjelma menjadi 11 naga yang menerangi kegelapan. Pada saat ini, Lin Yun telah menyatukan aura naga biru dengan aura pedangnya, membentuk aura pedang naga biru. Begitu saja, kedua patung batu itu terlempar kembali dari aura Lin Yun. Saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya, ibu jarinya menekan kuku jari tengahnya. Dengan itu, tangannya terlihat seperti busur yang terentang saat penguasaan penuh dari niat pedang Xiantian terus terakumulasi di jari-jarinya. Ke-11 naga itu berputar di sekelilingnya saat mereka berbenturan. Detik berikutnya, seekor naga menjelma menjadi bunga Ziyuan yang diselimuti petir. Jentikan jari ilahi, momen indah, pukulan mutlak. Kuku-kuku Lin Yun memancarkan cahaya yang menyilaukan sebelum berubah menjadi dua sinar pedang yang melesat di udara. Ketika kedua patung batu itu mendarat di tanah, mereka memiliki lubang besar di dada mereka. Tak lama kemudian, retakan mulai menyebar pada patung-patung batu itu sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Melihat kekuatan jentikan jari ilahi, Lin Yun terkejut dengan betapa kuatnya kekuatan itu. Sepertinya dia harus mengembangkan teknik rahasia ini lagi. Bagaimanapun, itu telah ditinggalkan oleh pedang Ziyuan suci. Setelah mencapai tahap tinggi di dalamnya, dia bahkan bisa menghancurkan bintang dengan jentikan jarinya. Detik berikutnya, bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya saat energi asal di dalam tubuhnya mulai berfluktuasi. Ketika bola-bola cahaya menghilang, Lin Yun terkejut menemukan bahwa bunga Ziyuan di istana ungu miliknya telah mencapai 93 kelopak. Ini membuat mata Lin Yun bersinar dengan kegembiraan di wajahnya, ini sebenarnya adalah energi asal yayasan. Sungguh menakutkan. Jika ini terus berlanjut, aku bisa mencoba mendorong sutra pedang Ziyuan ke tahap ke-11 setelah mencapai platform ke-9. Setelah memikirkannya, Lin Yun tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Bab 704 Panggung Terakhir. Membuat terobosan dalam sutra pedang Ziyuan jauh lebih sulit daripada membuat terobosan dalam kultivasinya. Melayang ke langit, Lin Yun mendarat di podium ketiga saat auman naga bergema dari dalam tubuhnya. Bahkan sebelum ketiga patung itu bisa menyerangnya, dia sudah menyerbu. 11 naga petir di sekelilingnya menjelma menjadi seekor naga dan harimau yang mengaum. Lin Yun telah mengeluarkan tinju naga harimau yang sudah lama tidak dia gunakan. Karena dia tidak bisa menghunus pedangnya, dia harus mengandalkan segala cara yang tersedia baginya. Tinju naga harimau mungkin telah melemah, tapi dia bisa mengandalkannya untuk bertarung jarak dekat dengan aura pedang naga biru.
Pada saat ini, dia akhirnya tahu bahwa ujian itu adalah untuk menguji apakah dia memiliki cukup kemampuan. Lin Yun sampai sejauh ini dalam hidupnya dengan mengambil langkah tegas setiap kali dan semua teknik bela dirinya secara praktis mencapai tahap perwujudan. Jadi dia bisa menggunakannya kapan saja dia mau. Ketika ketiga patung itu dihancurkan, bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan membawa sutra pedang Ziyuan miliknya menjadi 95 kelopak. Lin Yun bersukacita karena ini adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya jika dia bisa meningkatkan sutra pedang Ziyuan ke tahap ke-11. Jika dia bisa mencapai tahap ke-11, dia bisa menekan para ahli biasa dalam tahap Yin Yang yang lengkap. Saat semangat juang Lin Yun mendidih, dia melompat ke platform keempat. Setelah serangkaian pertempuran, Lin Yun memiliki pemahaman yang jelas tentang platform batu. Ketika dia mendarat di tanah, dia segera melemparkan telapak tangannya, menggunakan kitab suci angin besar. Angin kencang menyapu daerah itu yang menyebabkan seluruh platform bergetar. Di bawah badai yang dahsyat, keempat patung itu bahkan tidak bisa menghunus pedangnya. Dengan cahaya dingin berkedip di pupil matanya, Lin Yun mengambil langkah maju. Dia berpisah menjadi 4 sosok saat masing-masing sosok melemparkan pukulan ke kepala patung batu. Begitu saja, patung-patung batu itu hancur karena mereka sangat ditekan oleh kitab suci angin besar. Waktunya terbatas, jadi dia tidak lama berada di platform keempat sebelum dia pindah ke platform kelima. Bola-bola cahaya dari platform ketiga masih mengejarnya untuk memasuki tubuhnya. Ketika dia mendarat di tanah, bunga Ziyuan mencapai 96 kelopak. Dia hanya tinggal 4 kelopak lagi untuk mencapai tingkat ke-11 dalam sutra pedang Ziyuan. Anak nakal ini benar-benar memiliki banyak metode. Kesadaran dalam pedang yang patah itu terkejut. Bagaimanapun juga, teknik kultivasi dan teknik rahasia Lin Yun sangat mengejutkan bagi seseorang semuda dia. Selain itu, Lin Yun mahir dengan semuanya. Tapi setelah mencapai platform kelima, kecepatan Lin Yun melambat. Kelima patung batu itu bisa bekerja sama untuk membentuk susunan pedang dasar, sangat meningkatkan kekuatan mereka. Tapi setelah berhasil melewatinya, keuntungan yang dia peroleh adalah 5 kali lipat dari yang dia peroleh dari platform pertama. Butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk akhirnya mencapai platform ke-9, mengingat dia berlumuran darah. Ketika dia mendarat di platform ke-9, gelombang hawa dingin naik dari kakinya yang membuatnya gemetar. Dingin. Wajah Lin Yun berubah saat dia bisa merasakan energi asalnya dibatasi oleh hawa dingin. Rasanya seolah-olah darahnya telah membeku. Seketika mendeteksi bahwa ada sesuatu yang aneh dengan platform ke-9, Lin Yun menjadi sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa platform ini akan lebih sulit daripada gabungan platform sebelumnya. Ada 9 patung batu yang menghadap ke 9 arah yang berbeda. Semuanya mengenakan baju besi dan bahkan pedang yang mereka pegang tidak sederhana. 8.000 tahun berkuasa dengan lingkaran cahaya yang menyelimuti 90.000 mil. Selama bulan masih ada, sekte pedang tidak akan pernah mati. 9 patung batu itu menjadi hidup saat mereka berbicara pada saat yang sama. Batu di wajah mereka telah surut dan mereka tampak seperti orang yang hidup. Patung-patung itu telah berubah menjadi 9 orang yang mengenakan baju besi ungu dengan rambut berkibar-kibar tertiup angin. Masing-masing dari mereka menunjukkan niat pedang Xiantian dalam penguasaan penuh. Ini. Wajah Lin Yun menjadi muram melihat pemandangan ini. Saat 9 suara logam terdengar, ke-9 orang itu menghunus pedang mereka. Cahaya dari pedang membuat Lin Yun linglung. Mengambil keuntungan dari ini, ke-9 pendekar pedang itu menyerbu ke arah Lin Yun dan mengincar organ vitalnya. Serangan mereka seperti sangkar yang membatasi gerakan Lin Yun. Hal ini menyadarkan Lin Yun dari pingsannya sambil mengumpat, "Sial." Membentuk segel dengan kedua tangannya, aura membunuh Lin Yun berlipat 7 dan melonjak seperti gelombang pasang. Aura pembunuhnya benar-benar menghancurkan sangkar yang dibentuk oleh niat pedang Xiantian. Aura pembunuhnya juga melemparkan 9 pendekar pedang ke dalam rawa saat gerakan mereka menjadi kaku. Namun, ini tidak menghentikan para pendekar pedang saat mereka mencoba menggunakan niat pedang mereka untuk menghancurkan aura membunuh Lin Yun. Tinju 7 pembantaian murka yang tak terkira. Lin Yun tahu bahwa dia tidak memiliki jalan untuk mundur dan itu adalah lakukan atau mati. Membumbung tinggi ke langit, wajah Lin Yun menjadi marah seperti binatang buas dan api berkumpul di pupil matanya. Kemudian, dia meninju pendekar pedang yang paling dekat dengannya, membuat pendekar pedang itu terbang. Tinju 7 tinju yang mengamuk di langit. Lin Yun meraung saat kebencian yang meluap-luap memenuhi langit. Ketika pendekar pedang yang dikirim terbang itu mendarat di tanah, satu lagi pukulan Lin Yun mendarat di dada pendekar pedang itu.
Ini meninggalkan retakan di dada pendekar pedang itu saat energi asal Lin Yun mengalir ke dadanya. Saat retakan mulai menyebar di baju besi pendekar pedang itu, baju besi itu pecah berkeping-keping. Hal ini membawa kegembiraan di wajah Lin Yun karena dia bisa mengetahui bahwa baju besi itu sebanding dengan fisik pertempuran naga biru miliknya. Benar-benar tidak mudah baginya untuk menghadapinya tanpa pedangnya. Anak nakal, kau hanya punya waktu satu dupa tersisa. Sebuah suara lemah terdengar dari pedang yang patah. Suara itu telah mengalihkan perhatian Lin Yun sesaat dan pendekar pedang yang dia serang sebelumnya mampu mundur. Setelah pendekar pedang itu mundur, cahaya ungu mulai bersinar di tubuhnya saat baju besi baru secara bertahap terbentuk. Pada saat yang sama, dua orang pendekar pedang meraung saat mereka menyerbu ke arah Lin Yun. Dia sudah menduga bahwa aura pembunuhnya tidak bisa menahan kedua pendekar pedang itu untuk waktu yang lama. Dia hanya ingin menggunakannya untuk mengejutkan 9 pendekar pedang dan membunuh salah satu dari mereka, tapi rencananya jelas-jelas gagal. Saat jantung Lin Yun berdenyut dengan liar, auranya melonjak dan dia menghadapi para pendekar pedang yang masuk secara langsung. Jadi bagaimana jika mereka merepotkan untuk dihadapi? Karena Lin Yun sudah sampai sejauh ini, dia lebih baik mati daripada menyerah. Bab 705 Hati Pendekar Pedang. Tebasan pedang guntur Tuan Besar. Dua pendekar pedang yang membebaskan diri dari pengekangan menggunakan jurus pamungkas mereka, melepaskan 18 sinar pedang halilintar. Ketika ke-36 sinar pedang itu saling bertautan, mereka menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka, merobek sebuah lubang melalui aura membunuh Lin Yun. Waktu dupa setara dengan 1 jam, jadi Lin Yun kehabisan waktu. Kesembilan pendekar pedang itu memiliki kerjasama tim yang luar biasa dan niat pedang Xiantian mereka berada pada tingkat yang sama dengan miliknya, belum lagi mereka bahkan menggenggam tebasan petir. Karena Lin Yun tidak bisa menghunus pedangnya, tidak mudah baginya untuk berurusan dengan 9 pendekar pedang. Kematian jika aku gagal. Sungguh ujian yang menakutkan, tapi lalu bagaimana? Lin Yun meraung saat petir yang tak terbatas mulai menyambar tubuhnya. Detik berikutnya, dia menerjang ke arah 36 sinar pedang. Dengan matanya yang bersinar dingin, tatapannya tertuju pada pendekar pedang yang dia serang sebelumnya. Armor pada pendekar pedang itu sedang memperbaiki dirinya sendiri, jadi dia masih punya kesempatan. Dia tahu bahwa dia harus memanfaatkannya. Dia langsung ditelan oleh 36 sinar pedang saat mereka mendarat di armor pertempuran naga biru miliknya. Sinar pedang kemudian bergabung bersama untuk berubah menjadi lautan petir yang menakutkan. Pendekar pedang yang terluka oleh Lin Yun sebelumnya merasa lega melihat adegan ini. Bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa bertahan di bawah serangan semacam itu. Pendekar pedang itu membutuhkan waktu untuk memperbaiki baju besinya. Pada saat itu, akan sulit bagi Lin Yun untuk membunuhnya saat itu juga. Tapi tepat pada saat ini, raungan naga bergema dari lautan petir saat sesosok biru membebaskan diri. Karena armor pertempuran naga biru terhubung dengan garis keturunan Lin Yun, dia mampu melepaskan aura naga biru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun meninju pendekar pedang itu dan menghancurkannya. Satu jatuh. Lin Yun menghitung dalam hati saat wajahnya menjadi pucat. Bahkan dengan armor pertempuran naga biru, serangan itu tidak terasa bagus. Pada saat ini, keenam pendekar pedang itu juga melepaskan diri dari pengekangan mereka dan menyerbu ke arahnya. Untuk sepersekian detik, semua mata tertuju padanya. Mereka sangat cepat. Lin Yun tersenyum. Energi asal di dalam tubuhnya berfluktuasi dan dia menerjang ke depan. Tinju 7 tinju penantang frustrasi. Aura sunyi mulai terpancar dari tubuh Lin Yun saat kemarahan yang tak terbatas mendidih di dalam hatinya. Dia ingin melampiaskan semua rasa frustrasinya. Jadi, semua amarah tak terbatas di dalam dadanya meledak dan dia melayangkan pukulan dengan senyum jahat. Semua emosi negatif Lin Yun tumpang tindih bersama dengan aura pembunuhnya dan rasanya seperti neraka telah turun ke dunia. Dengan pukulannya, susunan pedang yang dibentuk oleh 8 pendekar pedang hancur. Tapi ke-8 pendekar pedang itu bereaksi dengan cepat saat mereka mengacungkan pedang mereka untuk mempertahankan diri dari aura pembunuh Lin Yun. 7 tinju pembantai resonansi. Lin Yun tertawa dengan rasa kebebasan yang mulai muncul di dadanya saat dia melampiaskan kemarahannya. Menangkap kelemahan dari seorang pendekar pedang, Lin Yun meninju baju besinya. Hal ini menyebabkan retakan menyebar dengan cepat pada baju besi pendekar pedang itu sebelum dia terlempar. Tapi saat pendekar pedang itu mundur, dia mengacungkan pedangnya ke arah Lin Yun. Jentikan jari ilahi. Saat rambut Lin Yun berkibar tertiup angin, dia mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya.
Sinar pedang terbang keluar dari jarinya, mendarat di tengah dahi pendekar pedang itu. Dua jatuh, gumam Lin Yun sambil berbalik dan mengacungkan tinjunya untuk menerima serangan yang tersisa. Percikan api beterbangan dari sinar pedang saat Lin Yun terus mundur. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan yang masuk, tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi merah karena darah. Waktu berangsur-angsur mengalir dan setengah jam telah berlalu. Tapi Lin Yun tetap tenang tanpa ada tanda-tanda kepanikan di wajahnya. Namun, dia tidak pernah berhenti mengedarkan tinju 7 pembantaian di dalam tubuhnya. Tanpa dia sadari, kabut ungu di sekelilingnya telah berubah menjadi hitam. Aura membunuh yang pekat telah menyebabkan matanya menjadi merah. Pada saat ini, dia mencoba menggunakan 3 bentuk terakhir dari tinju 7 pembantaian, tapi dia tidak pernah menggunakannya sebelumnya. Tinju 7 pembantaian adalah teknik terlarang dan dia membutuhkan kemauan yang kuat untuk menjaga pikirannya. Jika tidak, dia akan termakan olehnya dan jatuh ke dalam jalan iblis. Dia tidak berani mencobanya bahkan dengan niat pedang siantiannya yang sudah dikuasai sepenuhnya. Tapi dia tidak punya pilihan sekarang. Segera, aura pembunuh di dalam tubuhnya telah terakumulasi ke ketinggian yang menakutkan. Aura pembunuh bahkan menyebabkan retakan mulai muncul di armor pertempuran naga biru. Serangan 7 pendekar pedang yang tersisa menjadi lebih ganas karena mereka telah terbentuk menjadi sebuah barisan, melepaskan sinar pedang yang tak ada habisnya. Dalam sekejap mata, Lin Yun dipaksa ke tepi peron. Anak nakal ini akan kalah. Ujian ini sedikit banyak telah memaksa keluar semua potensinya. Desah kesadaran yang tersisa dalam pedang yang patah karena pencapaian Lin Yun sejauh ini sudah mengesankan. Bahkan saat sekte pedang masih ada, bakat seperti itu tak tertandingi. Ujian ini dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa melewatinya. Apa yang disebut kematian setelah kegagalan adalah metode untuk memaksa seseorang sampai batasnya. Jika tidak, sebagian besar murid-murid sekte pedang akan mati. Siapapun yang bisa melewati platform ketiga akan lulus ujian. Jika seseorang berhasil melewati platform ke-6, mereka dianggap jenius. Ada beberapa orang jenius yang bisa mencapai platform ke-8, tapi jumlahnya sedikit. Sedangkan untuk platform ke-9, hanya orang jenius yang langka yang bisa mencapainya. Bahkan orang yang sadar dalam pedang yang patah tidak ingat berapa banyak orang yang telah melewati ujian, tetapi dia yakin bahwa Lin Yun akan gagal dalam ujian. Tepat pada saat ini, sesuatu terjadi yang membuat orang yang sadar terkejut, ini. Didorong ke tepi peron, armor pertempuran naga biru di tubuh Lin Yun meledak. Itu benar-benar dihancurkan oleh aura pembunuh di tubuhnya saat aura pembunuh menyelimuti seluruh peron. Pupil mata Lin Yun memerah, tapi masih ada segumpal kesadaran di pupil matanya. 7 segel pembantai. Aura pembunuhnya seperti asura dari neraka, tapi pupil merahnya mengeluarkan perasaan tenang. Menggunakan 7 segel pembantai sekali lagi, aura pembunuh Lin Yun yang melonjak membuat ke-7 pendekar pedang itu mundur. Bentuk kelima dari 7 segel pembantai, ketidakadilan yang tak berperasaan. Berdiri dalam kabut gelap, rambut panjang Lin Yun berkibar tertiup angin saat sosok kolosal muncul di belakangnya yang mengeluarkan raungan ganas. Saat semua kebencian mulai berkumpul di sekitar Lin Yun, dia mengepalkan tinjunya dan seluruh panggung mulai bergetar di bawah auranya. Ketika dia melemparkan pukulan, dia mengirim ke-7 pendekar pedang itu terbang dan mereka semua memuntahkan darah. Bentuk ke-6 dari 7 segel pembantai, pertempuran berdarah. Semangat bertarung Lin Yun melonjak saat darahnya mulai mendidih. Ketika dia melayangkan pukulan lagi, armor pada ke-7 pendekar pedang itu hancur saat mereka jatuh berlutut. Pedang Tuan Besar Big Bang. Ke-7 pendekar pedang berdiri saat mata mereka bersinar dengan cahaya yang menentukan. Niat pedang mereka mulai berkumpul di atas kepala mereka, membentuk 7 bintang yang menekan aura membunuh Lin Yun. Mereka secara alami menggunakan bentuk pedang tuan. Secara individu, Big Bang mungkin tidak kuat, tapi auranya sangat menakutkan saat dieksekusi oleh kelompok. Bersamaan dengan itu, cahaya di pupil merah Lin Yun mulai meredup seolah cahayanya akan padam kapan saja. Tidak bagus. Kesadaran dalam pedang yang patah menjadi cemas. Bagaimanapun, jika Lin Yun kehilangan dirinya sendiri karena aura pembunuh, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tepat ketika dia hendak ikut campur, dia menyadari bahwa mata Lin Yun masih berkobar dengan api meskipun redup. Hatiku sebagai pendekar pedang tidak akan pernah goyah. Saat Lin Yun meraung dalam hati, dia mengeksekusi bentuk terakhir dari tinju 7 pembantaian tak berujung.